Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evita Intan Cahyaning Tias dengan NIM 152020018 dari kelas A, dan di sini saya akan mempresentasikan tugas saya pada pertemuan kelima pada mata kuliah berpraktikum IFB 312 pemrograman game. Di sini saya akan menjelaskan mengenai minimap, icon musuh, memfungsikan energi, membuat jam, dan juga yang terakhir yakni main menu bagian pertama. Langsung saja di sini saya membuka projectnya. Yang pertama adalah membuat minimap kamera. Caranya, di sini yang pertama kita klik menu hierarki di sini. Lalu pada minimap kamera ini kita buat dengan cara klik saja. Lalu nanti di sini kita rename menjadi minimap kamera. Nah, bagaimana ini bisa muncul minimap kamera ini? Kita klik saja pada hierarki yang telah kita buat di sini. Lalu biasanya di sini kita klik yang namanya kamera dan juga di sini kita rename menjadi minimap kamera pada hierarki. Selanjutnya kita bisa mengatur posisi kamera atau angle agar letaknya berada di atas kepala objek dari si player tersebut. Sehingga nantinya ketika kita play atau kita run programnya, ini bisa mengarahkan atau bisa kita monitor melalui minimap kamera tersebut. Selanjutnya di sini yang kedua membuat icon musuh. Nah, icon musuh di sini ini kita belum membuatnya secara real atau secara nyatanya seperti bentuk musuh pada game seperti umumnya. Namun di sini kita membuat icon musuhnya tersebut dengan cara atau dengan terlihatnya seperti objek lingkaran yang berwarna merah, yang mana nantinya kita bisa memantaunya juga melalui minimap tersebut. Nah, di sini yang pertama kita buat pada hierarki yakni enemy, di mana enemy tersebut kita bikin lagi subnya di sini adalah enemy icon. Nah, caranya bagaimana? Di sini kita klik saja, lalu di sini kita membuat 3D objeknya adalah quote. Lalu di sini nanti akan muncul, di sini adalah quote. Lalu di sini juga kita bikin lagi yakni material, dan di sini nanti kita bikin enemy iconnya adalah material. Nah, di sini sudah terlihat ya quote. Lalu di sini elemennya adalah enemy icon, dan juga di sini kita juga bisa mengatur-ngaturnya seperti letak posisinya, lalu misalkan ukurannya atau size-nya gitu di sini. Dan juga di sini saya set rotasinya adalah 90. Nah, case shadow-nya adalah on. Dan di sini kita juga menyalakan albedo-nya. Nah, di sini kita klik saja albedo-nya dan di sini alfanya adalah cut off. Nah, selanjutnya selain membuat enemy icon, di sini juga terdapat HUD manager. Namun sebelum itu, di sini saya hampir saja miss. Saya akan menjelaskan mengenai coding atau script pada minimap. Untuk minimap sendiri ini sebenarnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan HUD manager, karena HUD manager ini sendiri scriptnya akan digabungkan bersama pembuatan jam atau clock. Nah, pertama di sini adalah script minimap, di mana yang pertama kita mengimportkan atau di sini kita menggunakan using system collection hingga using Unity Engine. Lalu di sini terdapat kita membuat kelas, yang mana kelas tersebut adalah sifatnya public di sini yang kita bikin yakni minimap. Nah, ini bikinnya adalah di script di sini. Di script, lalu ketikkan saja di sini langsung tergenerate yakni public class minimap. Yang mana minimap ini merupakan script yang akses modifiernya adalah public, bisa diakses dimanapun gitu ya. Selanjutnya di sini terdapat transform player, yang mana akses modifiernya public, dan juga let update di sini merupakan akses modifiernya adalah private. Selanjutnya di sini kita membuat variabel bernama new position sama dengan player.position, merupakan metodenya, dimana ini nantinya akan dibikin suatu kelas yang bernama vector 3. Selanjutnya di sini kita juga memanggil metode bernama y dengan new position sama dengan transform.position.y. Selanjutnya position transform position sama dengan new position.
dan transform rotationnya sama dengan quaternion.Euler 90f, player.Euler angles y, 0f. Nah, selanjutnya jika udah kita bisa mengatur-ngatur gitu ya. Di sininya, oh ya, di sininya toggle-nya juga kita aktifkan 3 dimensi. Nah, untuk Hue Manager-nya sendiri, nah di sini kita bisa mengatur-ngaturnya dan juga minimap-nya juga tadi. Di sini Hue Manager-nya sendiri kita bisa mengatur-ngatur dengan cara di sini pada asetnya yang telah dibikin gitu ya. Di sini ada bordernya dan juga ada arrow dan sebagainya. Kita sesuaikan saja. Kita sesuaikan saja di sininya. Nah, nanti kita bikin namanya teksturnya adalah minimap tekstur. Nah, caranya bagaimana? Di sini kita membuat folder baru bernama minimap. Lalu pada folder minimap tersebut kita klik juga di sini. Lalu kita nanti membuat yang namanya create, lalu adalah render tekstur, dan di sini kita render teksturnya adalah diberi nama minimap tekstur. Nah, dimensinya adalah 2 dimensi ya. Oke. Selanjutnya kita drag saja di sininya, teksturnya adalah minimap tekstur, nanti kita drag di sini. Lalu colornya adalah white. Dan selanjutnya di sini kita bisa mengatur-ngatur untuk correct transformnya. Di sini adalah center middle. Oke, masuk kepada codingan pada Hue Manager ya. Nah, untuk codingan Hue Manager sendiri di sini terdapat 93 line, di mana yang pertama kita harus mengimportkan library yang sekiranya nanti akan kita gunakan. Lalu di sini terdapat Hue Manager, yang mana Hue Manager ini merupakan kelas yang telah kita bikin pada script sebelumnya. Di sini. Nah, selanjutnya di sini juga akses modifiernya adalah public, dan di dalam bracket ini kita membuat lagi suatu variabel, di mana suatu variabel nantinya ini akan kita panggil sehingga nantinya ketika program di run akan terakses atau dapat dijalankan. Nah, yang pertama yakni public image current energy dan juga public text time. Lalu di sini juga terdapat akses modifier private, yakni untuk game object player, energy, max energy, kecepatan lari, input underscore x, dan input underscore z. Nah, di mana untuk energy dan juga max energy ini kita set value-nya sama dengan 200. Dan akses modifiernya adalah float ya, untuk line yang 13 hingga line 18. Lalu untuk void startnya sendiri yakni player sama dengan get object dot find, lalu kita masukkan di sini player, kita panggil playernya. Nah, untuk kecepatan lari sendiri sama dengan player dot get component pergerakan player dot speed lari. Untuk void update-nya sendiri yakni kecepatan sama dengan player dot get component pergerakan underscore player dot kecepatan. Selanjutnya untuk input underscore z dan input underscore z dan input underscore x. Di sini kita kurang lebih sama get komponen pergerakan player, lalu di sini yang membedakan adalah .x dan .z. Lalu kita membuat juga di sini void-nya adalah energy drain, update energy, dan juga update time. Lalu untuk energy drain sendiri, untuk function energy drain, ini adalah akses modifiernya private, di mana jika kecepatannya sama dengan kecepatan lari, dan juga jika input X lebih dari 0 dan tidak sama dengan input Z lebih dari 0, maka jika energinya lebih dari 0, maka energi tersebut akan berkurang gitu ya. Akan berkurang dikali time.delta time. Namun jika ini tidak berlaku, maka akan menjalankan fungsi di bawahnya. Dan juga di sini adalah function untuk update energi. Nah, selanjutnya di sini untuk update energinya, ini akses modifiernya private, di mana rasionya ini bertipe data float sama dengan energy per max energy. Lalu current energy dot track transform dot local scale sama dengan new vector 3 ratio lalu 1,1. Dan di sini juga ada update time adalah private access modifiernya. Di sini kita juga membuat yang namanya variable hours, minute, dan juga game hours, dan juga yang terakhir adalah game minutes.
Nah, ini untuk yang hours dan minutes, ini tipe datanya adalah integer, sedangkan untuk game hours dan game minutes, ini tipe datanya adalah string. Nah, di sini kita juga memanggil EnviroSky, juga instant game time hours dan game time-nya adalah minutes untuk yang integer hours dan integer minute. Selanjutnya di sini terdapat suatu kondisi di mana ketika hours tersebut lebih dari atau sama dengan 0 dan hours tersebut kurang dari 10, maka game hours ini kita set value-nya sama dengan 0 plus hours dot to string. Di sini kita lakukan parsing. Nah, apabila tidak memenuhi, maka kita game hours-nya sama dengan hours dot to string. Nah, apabila tidak, di sini kita masuk kepada minutes. Apabila minutes tersebut lebih dari sama dengan 0 dan minutes tersebut kurang dari 10, maka game minutes-nya sama dengan 0 plus minute dot to string. Ini kita lakukan parsing juga di sini. Namun apabila tidak, game minutes sama dengan minutes dot to string. Lalu time dot text sama dengan game hours plus di sini terdapat tanda titik 2 lalu plus game minutes. Nah, selanjutnya di sini pada Hute Manager juga kita juga membuat yang namanya text. Nah, di sini teksnya 00.00. Oke, bisa saja langsung kita run programnya. Oke, sip. Nah, ini bisa kita lihat-lihat ya. Oke, misalkan kita jalan ke arah depan. Ini adalah jalan biasa. Nah, ini untuk kecepatan larinya. Ini kondisi idle dan misalkan kita kembali. Kita memantau di mana pergerakan musuhnya. Kita bisa melalui map juga. Nah, pada minimap tersebut, yang lingkaran tersebut terdapat icon musuh yang berwarna pink, berbentuk bulat. Bisa loncat juga. Dan ini juga biasanya bisa berkurang apabila energinya tersebut habis atau kita gunakan, dan juga bisa melakukan update. Mungkin sekian presentasi program dari saya. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan baik dari program ataupun penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.